Ya Bu. Izin Pak Bambang Ya, tanya. Bu. Itu berarti pelatihannya itu siswa sama gurunya harus berpisah ya? Terpisah ya? Disatukan nggak apa-apa Bu. Oh bisa. Nah, tapi gini, pengalaman pernah belajar ngajar di SMA SMAN 4 Bandung ya, Hmm. gurunya nggak mau, malu. Oh, Dengan semua guru disatukan aja. Kalau ada gurunya ada 100, mendingan guru sendirian aja. oh ya ya ya. Ya, makasih Pak Bang. Guru 2,5 juta Bu ya pengalinya ya. Nah teman-teman sekalian, masalah harga sekali lagi ya, kasih alat pembanding. Kalau mereka misalnya masih keberatan juga, kurangi jamnya. Jadi dari 7 jam ke 5 jam. Kalau 5 jam nggak mau ya masuknya ke 2 jam. 2 jam itu memang cuma berapa? 2,5 juta kali, kalau guru ya, 7,5 juta kali 2, 5 juta dibagi 100 guru, tetap aja 50 ribu. Masa 50 ribu keberatan? Nah, supaya teman-teman tahu bahwa baik di guru maupun di perusahaan swasta, itu budget untuk pelatihan ada. Ya. Dulu saya juga waktu di Indoput, itu ada budget pelatihan untuk karyawan, untuk tingkat buruh, itu misalnya 1 juta per tahun. Gitu kan. Kemudian untuk supervisor, misalnya 3 juta per tahun. Untuk manajer, itu 5 juta per tahun. Nah, sebetulnya dana ini kan bisa juga oleh perusahaan dikelola. Oke, kalau gitu semua karyawan nih kita keluarkan 300 ribu. Untuk karyawan 300 ribu ya. Per jam kali 7 jam 21 juta dikeluarkan. Nah, 21 juta Anda dapat 20% ya sebagai marketing. Tapi kalau Anda sebagai EO 40%. Ingat nih, 40% sama dengan Bu Linda ya, dari 50 juta dapat 20 juta. Apa itu EO? EO adalah orang yang mempresentasikan. Pokoknya kita itu tinggal datang aja ya. Bapak Ibu tinggal biayain kita, Pak. Ini kita siapkan udah hotelnya, ini transportasinya, Bapak tinggal datang, kami sudah presentasi. Nah, itu pembagian Anda 40%. Tapi kalau kami yang harus menghubungi, kami yang harus presentasi, ya kami yang harus negosiasi, itu disebut marketing. 20% ya. Cukup besar ya, di mana-mana juga 10%, kita kasih 20%. Tapi kalau misalnya di bawah itu gimana Pak? Misalnya ambilnya cuma 2 juta, ya. Ada yang bayar cuma 2 juta. Nggak mungkin ya kami memberikan separuh gitu, nggak mungkin. Itu nggak dianggap IO. Itu dianggap marketing aja. Jadi kita kasih 20%. Ya. Contoh misalnya kita kemarin diundang di kemudian diberikan hanya transportasi sebesar ya kurang dari 2 juta lah gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kita hanya pada minat bacanya aja 2 jam bisa. Ya. Jadi masalah harga sekali lagi jangan jadi masalah ketika guru-guru mengatakan Pak kami punya dana segini. Memang supaya Anda tahu negara itu biasanya punya budget. Niat kita adalah bagaimana ilmu ini bisa segera membantu bangsa kita yang skor pisahnya dan minat bacanya terendah di dunia ini. Ya, itu teman-teman. Jadi ini kan saya bilang tadi sosio bisnis ya, setengahnya itu adalah sosial, setengahnya adalah bisnis. Tapi kalau Anda mau jadi bisnisnya, mau jual ini harganya misalnya per orang ya, public training ya, 1,5 juta, masih make sense, masuk. 1,5 juta ada 20 orang, Anda sudah dapat berapa itu? 30 juta kan? Anda bayar ke kita sama dengan 10 juta aja. Jadi Anda untung 20. Cuman transportasi Anda tanggung. Nah itu untuk EO ya. Pak kalau misalnya ada yang mau belajar cuma 2 orang, ya udah 10 juta bagi 2 orang. 5 jam itu ya, 5 jam bagi 2 orang 5 juta. Nah, tapi kalau mereka 10 orang, 1 juta, masih murah. Masih murah. Ingat loh, ini ilmu yang satu kali saja, tapi bermanfaat sampai kemanapun. Ya, jadi surat sudah saya siapkan ya. Caranya gini, Anda bisa ngirim melalui dua ini ya, dua cara. Pertama adalah melalui email, yang kedua langsung. Ya. Kalau melalui email sebetulnya gampang. Ya, saya nyari di Bekasi kemarin 2 jam aja ya pakai main Google. Emailnya gitu, email SMA 1, email SMA 2 Bekasi ya, itu dapat terus, ya mudah. Saya dapat 30 itu dalam waktu hanya 1 jam ya. Jadi cuman saya kasih tahu tidak efektif ya, kurang efektif lah kalau email ini. Kalau email ini tetap harus di follow up ya, tidak bisa dibiarkan gitu aja. Nah kalau Anda mau ngirimnya langsung silakan di print, suratnya kan sudah dibuat tuh, Anda boleh ganti ya di bawahnya itu koreksi-koreksi dikit boleh tambahin. Kalau ada penambahan pengurangan tolong kasih tahu saya. Kemudian kasih 1 lembar brosur aja ya.
Yang penting di situ udah ada website kita kan, yang SSRA itu. Jadi guru bisa klik dari sana. Nah, semudah itu sebetulnya teman-teman. Nah, jangan lupa minta tanda terima ya. Tanda terima buat sendiri aja. Kemudian minta nomor teleponnya ya. Kemudian follow up. Akan lebih bagus kalau kenal ya. Pengalaman saya Bu Linda itu yang dapat 20 juta itu dia kenal. Dan kenalnya juga nggak langsung loh. Jadi dia kenal melalui si A gitu ya. A kenal B kenal C. Jadi C inilah yang pesan yang manggil Bu Linda dan saya akhirnya diikut di sana gitu loh. Presentasi. Itulah pentingnya itu namanya hukum ketersambungan ya. Jadi Anda bisa menyambung ke orang itu melalui orang lain. Jadi ini bisnis beda ya dengan MLM atau yang Anda kenal selama ini. Ini bisnis konvensional ya, tapi juga ada affiliate-nya. Dan ini bisnis Anda sendiri. Ada lagi pertanyaan? Nah, bagi Anda yang mau presentasi, sebetulnya sudah ada video-videonya juga lengkap ya. Silakan dilihat bagaimana video presentasi kita. Anda coba pahami. Ya. Saya kasih tahu Anda ya selama ini yang bisa menjadi marketing kita, yang berhasil ya, yang berhasil itu justru yang tidak pernah ikut pelatihan. Ini aneh nih. Dasarnya kenapa? Karena semua isi di website kita itu uh, mengundang orang ingin tahu, ya, penasaran. Pernah kami coba ya, 30 orang itu kami didik dulu tentang pelatihan mind mapping. Apa yang terjadi? Satu pun nggak ada yang bisa masarin. Tapi apa yang terjadi dengan di Medan? 40 kali saya diundang. Kediri, ya. Kemudian di Lampung, seluruh Jawa Timur itu ya, ada orang Jogja itu seluruh Jawa Timur itu dulu, tapi bukan pelatihan baca cepat, dulu manpower. Itu malah nggak pernah ikut pelatihan sama sekali. Dia hanya belajar dari brosur kita, dia penasaran gitu ya, dan dia bisa buat penasaran orang lain. Tapi yang sudah belajar ngasih tahu, ini yang jadi masalah. Oh Pak, baca cepat itu nanti ada tekniknya begini Pak ya, begini, begini, begini. Malah gagal, karena apa? Orang selalu menganggap, oh saya sudah tahu, padahal dia belum tahu. Ya. Itu penyakit kita gitu ya, rasanya karena kebiasaan gratisan itu ya, bangsa kita ini kebiasaan gratisan. Jadi dia anggap sudah nonton YouTube ya nggak perlu belajar tentang baca cepat. Padahal dia sendiri nggak bisa baca cepat. Gitu. Dia tahu cuma skimming, tapi juga mempraktekkan nggak bisa. Ya. Merasa tahu tapi belum paham ya, Pak. Nggak, iya nggak tahu Pak. Kalau nggak paham sih. Misalnya gini, baca cepat itu misalnya dimulai dari atas ke bawah, ya disapu begini. Dia kan bingung ya, gimana caranya. Nah kalau yang udah belajar, dia kasih tahu, pelatihannya dia kasih tahu gitu loh. Karena kan dari atas ke bawah gimana caranya. Sebetulnya sampai di situ aja kita ajarin. Caranya ya memang ada latihannya. Seperti baca misalnya baca skimming, ya scanning itu kan bacanya dari mulai cover depan gitu ya, kemudian apa pengantar, daftar isi, bab satu, terus sinopsis, daftar riwayat hidup. Kita tahu gitu kan, cara baca skimming itu seperti itu, scanning itu seperti itu. Tapi bisa nggak mempraktekkan? Nggak bisa. Padahal kalau kita tahu cara itu, kita bisa baca buku dalam waktu hanya hitungan 5 menit, dan 10 menit juga bisa. Bisa nggak dia udah dikasih tahu scanning itu seperti itu, terus baca dalam waktu 5 menit? Nggak bisa. Ya, perlu belajar. Ya teman-teman. Banyak unsur dalam baca cepat itu. Ada 20 yang semuanya itu harus diikuti. Nggak bisa satu pun tertinggal. Termasuk psikologi dalam membaca, kita harus juga tahu persiapan-persiapannya gitu ya. Bagaimana caranya di daerah tertinggal yang tidak ada buku, itu bisa minat bacanya naik. Nah, itu kan cuma trik-trik aja ya. Bagaimana di daerah itu yang terpencil, yang bahkan nggak ada perpustakaan, ya, nggak ada buku di sana, itu bisa. Coba bagaimana caranya itu? Itu terjadi kan karena ketika saya di ke Yakuimo ya. Yaukimo itu kan perpustakaannya nggak ada. Dia mau dapat anggaran 11 miliar untuk perpustakaan. Itu belum bukunya. Ngirim bukunya aja ke sana 2 kontainer perlu ratusan juta, kan? Perlu miliaran. Nggak usah pakai buku, saya bilang gitu. Udah ibu siapkan aja nanti dananya 3 miliar. Itu semua udah bisa, gitu loh, udah tercover. Bagaimana kita bisa uh, meningkatkan minat baca mereka tanpa buku ya. Nah, tanpa buku apa? E-book ya, e-book banyak sekarang. Nanti saya kasih tahu sumber dari mana e-book itu. Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya tutup. Kita bisa komunikasi di grup WA ya, apa saja ya di besok kita SSR kita dalamnya.